Pendidikan merupakan proses di mana peserta didik mampu memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dapat menghasilkan SDM yang berkualitas. Salah satu lembaga pendidikan formal yang dapat langsung memasuki dunia kerja yaitu Sekolah Menengah Kejuruan. Sekolah Menengah Kejuruan secara substansi merupakan salah satu lembaga pendidikan kejuruan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan calon tenaga kerja kelas menengah dalam memasuki dunia kerja dan mengembangkan sikap profesional dalam bekerja. Kita mengetahui masa pandemik ini belumlah berakhir, sehingga perlu terjaga terkait dengan protokol kesehatan. Dengan memperhatikan dan menjaga satu sama lainnya, kita harapkan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa yang nantinya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yaser dari SMK Negeri 18 Jakarta. Saya adalah guru kelas 10 Bisnis Daring dan Pemasaran. Pada tahun ini, saya diberi amanah untuk mengajar dasar-dasar pemasaran. Kita mengetahui bahwa pembelajaran saat ini perlu adanya inovasi-inovasi untuk menjawab setiap perkembangan zaman. Oleh sebab itu, hari ini saya ingin melakukan berbagi pengalaman saya dalam praktik baik dengan judul Implementasi Pembelajaran Diferensiasi menggunakan Trade Map untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berwirausaha. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita dikumpulkan kembali di kelas yang luar biasa indah. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Pak. Ya, silakan Anwar. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkahnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, setelah kita sama-sama berdoa, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, saya mau sedikit review tentang pembelajaran kita pekan lalu. Ya, siapa yang mau mereview? Saya Pak. Minggu lalu kita telah mempelajari cara membuat nama perusahaan, lalu logo, kemudian stiker, dan yang terakhir poster. Pekan lalu kita sudah mempelajari membuat proposal dan SPLT. Baiklah, terima kasih atas reviewnya Afifah dan Marcel, luar biasa. Pada hari ini kita akan melanjutkan tema pembelajaran pada pagi hari ini. Saya memberikan judul Implementasi Pembelajaran Diferensiasi menggunakan Trade Map untuk meningkatkan kemampuan siswa berwirausaha. Yang selanjutnya adalah terkait dengan capaian pembelajaran. Dalam capaian pembelajaran kali ini, yang pertama adalah terkait dengan profesi dalam bidang pemasaran. Kita mengetahui bahwa marketing salah satu profesi yang nantinya bisa dijamin di masa yang akan datang. Yang selanjutnya adalah kewirausahaan. Kewirausahaan kita mengetahui bahwa kita harus secara mandiri untuk senantiasa menghasilkan sebuah produk yang nantinya bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Baiklah, setelah kita melakukan yang namanya asesmen diagnostik terkait dengan apa peran yang kalian pilih dalam sebuah perusahaan, ya, di sini ada pimpinan perusahaan, kemudian ada HRD, orang yang meng-hire, orang yang mendidik karyawan-karyawan baru, kemudian IT, dia yang bertanggung jawab segala sesuatu tentang desain grafis dari sebuah perusahaan, kemudian ada finance, bagian keuangan. Jadi, saya menggunakan
analisis ini sebagai kecenderungan atau minat kalian dalam menentukan posisi. Asesmen diagnosis yang dilakukan diharapkan membantu siswa dalam memilih sebuah pekerjaan nantinya, karena di dalamnya siswa menyesuaikan dengan minat dan bakat yang dimiliki. Ya, yang selanjutnya adalah terkait dengan TradeMap. TradeMap ini adalah sebuah peta digital yang di dalamnya terdapat peta perdagangan untuk membantu kalian dalam membuat sebuah usaha. Kemudian di dalam TradeMap itu terdiri dari berbagai item. Yang pertama adalah supplier, tutorial, dan marketplace. Ya, yang selanjutnya adalah kita berkolaborasi dengan Rumah Siap Kerja, di mana nanti kita akan diminta untuk membuat minuman yang kekinian kayak gitu. Jadi nanti akan disiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan penyediaan barang. Dan terakhir, kita juga bekerja sama dengan Disnaker. Oke, selanjutnya kita akan membagikan kelompok, di mana kelompok tersebut nantinya akan membuat produk dan akan dipresentasikan. Ini 3 kelompok yang beruntung, ada Tastea, Miroku, dan Besku. Ya, jadi hari ini soalnya kita akan coba simulasi dengan bekerja sama atau berkolaborasi dengan teman-teman dari Rumah Siap Kerja. Adapun barang-barangnya, kolaborasi bersama Rumah Siap Kerja diharapkan membantu siswa nantinya dalam memulai sebuah usaha. Karena di dalamnya kita berkolaborasi tidak hanya secara konseptual, tapi secara nyata atau praktek kita lakukan secara bersama-sama. Sebelum melakukan praktek baik ini, kami senantiasa memperhatikan kebersihan diri serta kebersihan alat-alat yang nantinya kita gunakan, sehingga dalam proses penyajian makanan atau minuman yang nanti kita produksi bisa dijamin kualitas kebersihannya. Dalam proses produksi, kami berbagi peran. Perlu adanya ketelitian, kecermatan, serta fokus yang tinggi untuk menghasilkan produk-produk unggulan. Setelah proses produksi, peserta didik diminta untuk melakukan presentasi praktik baiknya, sehingga proses pembelajaran yang dilakukan tidak hanya melibatkan tim itu saja, tapi saling berbagi dengan tim lainnya. Proses kolaborasi bersama Jackpreneur dimulai dari melakukan pendaftaran menjadi member, karena dengan menjadi member kami akan diberikan informasi-informasi baik kegiatan, pelatihan, ataupun pembinaan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan. Saya melakukan kolaborasi bersama rekan sejawat untuk memaksimalkan dari TradeMap itu sendiri. Dan diharapkan praktik baik yang saya lakukan bisa memiliki dampak yang lebih luas sehingga hasilnya akan lebih maksimal. Di era globalisasi perlu adanya komitmen kita bersama untuk saling meningkatkan soft skill ataupun skill yang nantinya bisa digunakan untuk kemajuan bangsa ini. Dengan adanya TradeMap, saya berharap skill-skill yang dimiliki oleh siswa-siswi SMK bisa tergali dengan baik, sehingga apa yang dihasilkan baik produk maupun jasa bisa sama-sama membangkitkan ekonomi Indonesia. Dan tercipta generasi emas di tahun 2045. Indonesia hebat, Indonesia kuat, Indonesia jaya. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Setelah saya mempelajari dasar-dasar pemasaran menggunakan aplikasi TradeMap, saya dapat mudah memahami bagaimana cara-cara membangun usaha, khususnya bidang kuliner. Di dalam TradeMap terdapat berbagai instansi yang dilibatkan seperti Jackpreneur dan Rumah Siap Kerja yang membantu memasarkan produk yang kami hasilkan.